Shalom, selamat bergabung dengan Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Pelajaran pekan ini, pelajaran kedua Triwulan 2 tahun 2023 berjudul Sebuah Momen Takdir. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 14 dan 15 berbunyi, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Pelajaran pekan ini sangat menarik karena kita belajar tentang buku Wahyu. Buku Wahyu berisi dengan banyak simbol-simbol, dan dalam pekan ini kita akan melihat bahwa buku Wahyu juga memberikan pilihan-pilihan kepada umat manusia dalam bentuk lambang-lambang. Contohnya, menyembah anak domba atau naga, tanda binatang atau meterai Allah, perempuan berbaju ungu atau perempuan berbaju putih, atau Babel spiritual, atau Yerusalem baru. Dan di pelajaran pekan ini ada pilihan lain yang berupa simbol yang kita pelajari, yaitu tuaian gandum emas dengan tuaian anggur berdarah. Apakah makna dari simbol-simbol ini di dalam buku Wahyu 14? Bila kita pelajari seluruh perikopnya, kita akan mempelajari menemukan bahwa tuaian gandum emas adalah mereka yang akan diselamatkan pada akhir zaman nanti, yaitu Allah sendiri yang menyabitnya turun dari surga dan membawa ke dalam kerajaan surga. Sebaliknya, tuaian anggur yang berdarah adalah melambangkan mereka yang akan binasa. Malaikat akan menyabitnya di dalam pasal 14, Wahyu 14 ayat 18-20 dikatakan, seorang malaikat mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, jauhnya 200 mil. Ini adalah gambaran kebinasaan kekal yang akan dialami oleh mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Yang manakah takdir kita? Yang manakah nasib kita? Kita sendiri yang akan menentukannya. Kapan? Mulai dari saat ini. Karena tidak mungkin bagi seseorang yang terus-menerus membuat pilihan yang salah dalam hidup mereka, tiba-tiba pada krisis akhir akan ada di pihak Yesus. Sebagai seorang guru, saya bisa menganalogikan bahwa peserta didik yang akan lulus pada ujian akhir adalah mereka yang lulus dalam kuis-kuis harian, kuis-kuis kecil. Demikian jugalah kehidupan manusia. Bila mana kita ingin lulus di ujian akhir nanti, kita harus menang atau lulus dalam ujian-ujian kecil dalam setiap hari kehidupan kita. Yesus tidak mengubah tabiat pada kedatangannya. Pekerjaan transformasi harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Marilah kita memilih untuk selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, membuat pilihan-pilihan yang benar dalam setiap detik kehidupan kita, supaya kita selalu berada di pihak Yesus, kita mengikuti perintah-perintahnya, supaya pada akhir zaman nanti, saat Yesus datang, kita akan menjadi tuaian gandum emas yang akan dibawa ke dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.